obat makan. Dulu kami berdamai di Dengsu, jangan lagi pakai media. Saya nggak paham ini medianya apa. Tapi akhirnya kami dihujat. Yang belum tahu ujung pangkal dibikin gimana? Dia. Sebenarnya kalau mau perlu tanya akan langsung ke rumah. Nggak punya. Kami harus ke yayasan. Gantian ngurus Agus. Apanya yang gantian? Coba jelaskan dulu deh, jangan main-main ini. Ngurus Agus ya dalam arti nuntun atau apa gitu. Apa maksudnya? Membantu gitu. Kadang kalau Agus kan Agus gimana? Bisa beda tangannya bawa dengan tangannya istri ya? kasar kalau saya. Jadi kalau istri AA si Elmi itu suka sampai ngurusin Agus malam kan nggak bisa tidur. Nah siangnya dia tidur. Nah kadang kalau Elmi lagi tidur, Agus mandi ya saya hanya mendampingi gitu, hanya nonton. Lepas itu Agus bisa sendiri. Itu aja sih sebenarnya kita cuma sebenarnya orang buta itu nggak juga seperti yang se ekstrim yang kalian pikirkan. Iya, gitu. udah komitmen berdua. Karena tetangga saya sini Roni buta dari rumahnya bisa ke pasar, dia jalan kaki sendiri. Iya sebenarnya. Cuman kan Agus lagi tahap belajar aja. Cuman orang buta ini katanya nggak bisa membedakan bisa ngintip dan nggak bisa ngintip. Agus masih bisa ngintip? Ngintip cahaya bisa. Cahaya bisa. Ngintip cahaya bisa dia. Itulah yang Agus takutkan, kehilangan cahaya kan Gus? Iya betul. Gitu. Oke. Istrinya Agus silakan ngomong gimana melihat kemarin tiba-tiba lari kabur Novi itu gimana, coba Elmi cerita. Oke baik. Mungkin Elmi silakan Elmi. Sedikit Keras. Iya. Yang keras. Suaranya enggak kayaknya. Tes. makin sedikit ini. Yang keras. Ya. Teriak. Jangan kalau Saya keberatan. Ya sedikit kecewa sih. Ya sepertinya aku udah gitu aja gitu. Kan emang dari kemarin ini yang diharapkan. Ada kata damai tapi iya. kejadian seperti itu nggak nyangka aja sih. Sedih juga ya. Enggak, dampaknya kan gara-gara itu kan Agus nangis keras sekali. Kamu di samping itu gimana? Histeris. Apa perasaan dan getaran yang kamu rasakan melihat suami yang kamu cintai itu, yang tiap hari manggil kamu sayang itu diperlakukan begitu sama Novi? Coba jelasin. Sedih sih, sedih aja. Udah kayak presenter silat. Apa nih semua ini? Intens. Oke? Itu aja mungkin. Elmi, dengan akan berangkat Agus ke Singapura, buat kamu seperti apa sih dorongannya? Ya berharap aja lah, berdoa semoga ada perbedaan ya untuk kesembuhan Bang Agus. Ada celah itu meskipun sedikit ada kesembuhan gitu, masih bisa berharap. Tapi biasa kamu berdua apa yang kamu omongin sih gitu loh dengan cahaya Agus, cuma bisa melihat cahaya atau apa curhatannya seperti apa? Ya kalau nggak malam Lu ngomong gimana ngomong lagi gitu kan. Kadang bilang sakit tapi mau gimana lagi, aku cuma bisa bertanya sakitnya gimana, sini kata dia. Terus gimana maunya seperti apa gitu katanya. Yang lihat itu sama-sama juga nggak tahu harus gimana, ya udah pasrah aja, kuatin masing-masing, udah gitu aja sih. Biasanya menghibur ala Mbak ke Agus seperti apa sih? Kalau aku Biar kan, nggak terlalu berlarut-larut kesedihan. ya paling aku temenin dia cuma sama Aman, sabar ya Bang, sabar gitu, yang kuat, masih ada aku di sini, masih ada Abah, cuma gitu aja.
Agus gimana Gus? Agus gimana Gus? Mendapat pendampingan dari istri, dari Wawa. Ya senang lah, merasa lengkap rasanya. Jadi saling melengkapi lah, senang aja gitu. Jadi Agus merasa terbantu juga. Jadi Agus bisa juga dia jadi mandiri juga sama sama istri Agus, kadang-kadang gitu disuruh sendiri gitu. Artinya beruntung ya memiliki orang yang seperti keluarga. Oke? Ya. Saya jelaskan ya teman-teman. Sebentar bang. Intinya gini. Kenapa mediasi tidak terjadi? Kenapa Nopi kabur? Kenapa Brian mundur gitu ya? Saya jelaskan sedikit. Bahwa yang ngundang pertama kali itu adalah mereka yang menjadi, halo, silakan Om. Ini Bang Rihat Kota Barat. Dia siap melaporkan Denny Sumargo lagi, ya kan Om? Siap. Dan siap melaporkan Pablo juga, siap. Ya, di mana bang untuk kamu? Nah, jadi, bentar dulu, Bang Alvin mau datang katanya. Bentar ya. Ya, telepon dulu aja. Posisi aja deh. Bentar ya. Alvin Lim. Masih ini guys, masih menunggu gimana Alvin Lim mau kesini nih. untuk hari ini. Lagi mau. Halo. Terima kasih ya gift-giftnya guys. Terima kasih gift-giftnya yang udah dikasih. Terima kasih ya, buat beli bakso. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi gini, kalimat-kalimat yang dibuat di akun TikTok. Ya, Mas Alvin, posisi di mana? Sinyal nggak bagus di sini. Nggak bagus ya. Oh, saya hapus matiin dulu nih ya. Pakai wifi bang. Justru nggak tahu agak rusak kemarin. Beli aja bang, sinyalnya. KFC benar. Nggak dapat sinyal. Wifi bang. Oh, dia perjalanan nih. Perjalanan. Oh iya, dari Salok ya. Nanti Agus ini dampingi Bang Alvin Lim ya untuk bicara ya. Ini alasannya Bang Alvin Lim ikut bergabung apa bang? Di kontak atau dia yang minta? Oh enggak, saya kan pernah satu tim dengan dia untuk pembelaan dia dan saya rasa saya ngeliat beliau ada termasuk orang idealis yang tidak suka banyak aneh-aneh gitu. Mungkin sekalipun kalau saya yang berada di posisi Jalim, mungkin dia juga akan hajar saya kan, kira-kira seperti itu. Jadi Brian adalah sosok pengacara yang punya figur dan punya dedikasi baik secara moral, integritas dan pengalaman ya. Artinya saudara Brian ini adalah seorang lawyer yang ketika dapat klien yang dianggap tidak sopan, dia langsung mundur menarik diri gitu. Kemudian saya lihat dia memamerkan, memposting bahwa percakapan maupun draft itu sudah sepengetahuan dan seizin seoke daripada Nopi. Nah ini persoalannya simpel aja gitu. Jadi saya melihat netizen kok masih mendukung orang seperti itu. Padahal kan sebenarnya, nah di situ kan ada hadir Emma Waroka ya. Harusnya Emma Waroka dia fair juga dong ketika melihat bahwa kita mengikuti mau tiba-tiba itu, jangan hanya menjadi pro pendukung Nopi. Karena kalian ini antara dua, kalau orang-orang yang kalian bela itu nanti karena hukum dan proses baru kau, atau kedua mungkin aja mereka nanti minta tolong, minta maaf sama kita ya, nanti mereka akan malu sendiri ya. Kemudian yang menjadi catatan penting hari ini adalah sampai saat ini Agus tidak menerima manfaat daripada uang itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan perjanjian atau apa, atau harapan dan iming-iming, itu sama saja dengan penipuan.
Uang ini adalah uang yang dari rekening Agus yang dimana diambil dan diminta dengan kalimat-kalimat boleh kita katakan adanya unsur pemerasan dengan cara menakut-nakuti. Itu sudah beralih. Secara jujurnya Agus butuh uang itu dan tidak ikhlas mereka ambil. Dan mereka juga menghalang-halangi. Bukti ketika lari kemarin adalah upaya salah satu untuk tidak tahu jelas ujung pangkalnya. Mereka itu sudah ketakutan karena mereka tahu bahwa Kementerian Sosial akan menyelidiki kasus mereka. Kalau saya secara pribadi memang bisa diselidiki, silahkan selidiki yang namanya Densus, selidiki namanya Novi. Mereka tidak ada izin untuk menggalang dana buat orang buta, karena mereka adalah yayasan orang gila, ODGJ. Kemudian mereka tidak ada izin untuk mengalir donasi, karena izin donasi itu apalagi yang sifatnya se-Indonesia di atas regional tapi universal dan seluruh Indonesia itu juga harus ada izinnya, dan izinnya perlu waktu 3 bulan. Nah, jadi itu adalah halusinasi Haji Mumpung daripada Nopi yang mengatakan ketika Denny mengatakan, "Teh, aku masukin nomor rekeningnya ya." Nah, itu sebenarnya, oh ya terima kasih. Sedangkan di rekening di SMS ke istri Agus atau Agus minta nomor rekeningnya, kan sama aja gitu. Jadi kita bisa membedakan antara uang yang sifatnya charity maupun langsung pribadi, antara rekening perusahaan atau rekening yayasan yang dimiliki Nopi. Itu yang perlu diaudit karena mereka tidak ada izin. Kalau menyangkut Agus itu sudah menjadi uangnya Agus. Jadi kalau ada oknum-oknum pengacara yang mengatakan dia adalah pengacara donatur, kita anggap itu adalah bodong. Kenapa? Sudah sebanyak apa sih yang memberi kuasa? Lagian ini kan bukan uang titipan ataupun investasi. Kalau mereka kan ini uang investasi dan mereka mau mencampuri penggunaannya, berarti mereka ini kurang ajar. Mereka yang harus kita laporkan. Kemudian ancaman dari Densu akan mengambil uang ini dan membagi-bagikan ke korban gunung berapi atau ke orang buta lainnya. Kita tantang, coba berani Densu ambil uang ini, aku laporin pasal pencurian. Percaya deh, ini bukan delik aduan. Coba-coba aja berani. Den, kau jangan mengancam-ngancam Agus ya, seolah-olah akan membuat dan sambil menertawai ya, supaya tahu bocorannya. Bukan bocor-bocoran bahwa Departemen Sosial akan mengambil uang Agus. Departemen Sosial mengatakan bahwa apa yang lu lakukan itu salah. Pengumpulan uang maupun barang PUB itu harus ada izin ke Mensos dan tidak bisa disita apabila itu langsung masuk ke rekening Agus, karena bukan Agus yang meminta. Hanya kalian mengatakan ayo kita sumbang seikhlasnya, Agus mau operasi. Awalnya kan kalian sendiri ngomong untuk pemanfaatan untuk keperluan daripada Agus. Sekarang kayak mau main bercanda seolah untuk sakit Agus. Ya, lain kali kumpulin uang di yayasan lo, jangan di rekeningnya Agus. Lu ambil, lu takutin. Sekarang lu ambil, lu nggak kasih sama Agus. Ya, saya nggak akan bicara itu lagi. Kita akan hadapi dengan hukum Gus. Agus siap? Bang, terkait klausul itu seperti apa sih Bang? Hah? Katanya kan yang diposting sama Densu itu Yang bikin dia itu adalah Brian dan Novi. Oh, itu yang Saya udah bilang, udah nggak usah kerja sama lagi, berhenti, nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Berarti kan mereka masih mau mengurus Agus. Ya kalau uangnya habis mau lagi donasi, saya nggak mau. Terus dia bilang ini tidak boleh diputus sepihak. Kalaupun salah satu meninggal, tidak dilanjutkan oleh keluarganya, bukan dilanjutkan untuk menerima manfaat. Tapi misalnya Agus ini nggak sembuh-sembuh 100 tahun, uangnya masih ada 1 miliar sisanya, sehari 500 perak sampai 1 tahun, ya mungkin itu yang dipertahankan sama Novi. Karena kalau Agus ini langsung diserahkan uangnya penuh, ya dia takut Agus tidak akan ke sana dan Novi nggak akan mendapat lagi masukan-masukan donasi. berarti draft klausul itu dari Pak Brian Dari Brian dan Novi. saya juga mengatakan teman-teman nggak usah dirubah, apa aja mau lu deh, terserah lu dah. Yang Gua nggak mau pusing daripada lu ejek aja gara-gara satu huruf gua rubah kalian pusing. Nah jadi bukan 7 turunan bisa menerima manfaat yang enggak, itu maksudnya kalau salah satu pihak mati nggak boleh dengan sendirinya, harus keluarganya mewakili. Oke, kita akhiri. Kalau ada hak dan kewajiban diselesaikan. Itu bukan semua sekarang aja nggak bisa dapat uang, gimana kalau si Agus mati keluarganya dapat 7 turunan. Itu adalah kalimat yang dibuat narasi oleh Denny Sumargo, yang menurut saya itu adalah kalimat bodoh yang membuat kita ditanya-tanya orang, dipermalukan orang gitu.
Walaupun tidak menyerang, tapi dampaknya jangan begitulah. Nggak logis loh. Orang udah mati 7 turunan menerima yang bikin Novi. Tapi yang membuat keterangan atau komentar itu kan Denny. Bukan siapa? Bukan si Brian bukan. Brian atau Brian sih? Bulan ini balik.